Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, Sukses dengan Logika Tuhan. Semoga sahabat-sahabat sekalian di pagi hari ini diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kali ini saya akan berbagi logika dengan Anda. Tentunya logika yang sumbernya dari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi petunjuk bagaimana cara berpikir yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, tempo hari saya sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan berlogika kepada kita semua, dan logika-logika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu terkandung di dalam hadis-hadisnya. Nah, sekali ini saya juga akan menyampaikan salah satu hadis lagi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, tidak disangka bahwa logika ini diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sumbernya dari Al-Quran dan suratnya sangat pendek dan sering kita baca ulang-ulang. Dari mulai anak TK sampai kakek-kakek, surat ini pasti hafal. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita diskusikan dari mana logika-logika Al-Quran dan hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, sahabat-sahabat sekalian, dijelaskan bahwa sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridoan. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sebuah hadis disampaikan dari hadis Tirmidzi, dan ini hadis sahih. Jadi di situ ada logika yang ingin disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW adalah besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Saya ulang lagi nih sahabat-sahabat sekalian, karena supaya paham, ini pola berpikir. Jadi pola pikir ini harus disimpan di dalam memori kita, dan ini harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi besarnya pahala ini sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sahabat-sahabat sekalian, ini sebetulnya pola berpikir dasar bagaimana orang-orang bisa sukses menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Jadi besarnya ujian artinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama orang-orang yang berada di bidang entrepreneur, orang-orang yang bisnis. Mereka sangat paham bahwa risiko yang besar itu adalah ada keuntungan yang besar. Para investor, mereka paham betul bahwa ketika berinvestasi dengan jumlah besar, maka di situ dijanjikan keuntungan yang besar. Dan ini pola berpikir, konstruksi logikanya sama dengan yang disampaikan oleh hadis. Jadi besarnya pahala, besarnya ujian, maka itu sesuai dengan besarnya pahala yang akan didapatkan. Maka orang-orang Allah juga akan menguji keimanan seseorang dengan ujian-ujian yang besar, sehingga dia menjanjikan pahala yang besar. Contoh sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang ditakuti di muka bumi ini oleh orang? Salah satunya adalah ketakutan kehilangan harta benda. Maka Allah menjanjikan barang siapa berani berkorban dengan harta dan jiwanya, maka akan syahid. Dan syahid itu dijanjikannya surga. Tidak ada pahala yang lebih besar lagi di atas surga, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Allah kalau menjanjikan sesuatu yang besar, jika orang itu diuji dengan sesuatu yang besar dan menjanjikan sesuatu yang besar, maka itu adalah pahala balasannya. Maka balasannya adalah surga, maksudnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini logika Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadis ini sumbernya dari mana? Ini kita temukan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, aku kasih rezeki yang banyak kepadamu. Maka dari itu sholat dan berkorban. Nah, ini kalau konstruksinya dibalik logikanya menjadi sebab berkorban dan sholat itu, maka rezeki banyak. Bisa juga orang rezeki banyak, maka dia hasil daripada pengorbanan. Dan ini disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa mengingatkan kepada kita semua,
Tidak ada hidup sukses besar tanpa pengorbanan yang besar. Dan ini harus menjadi pola pikir Muslim, pola pikir orang yang diberi petunjuk oleh Al-Quran. Jadi minta-minta itu dalam konsep Al-Quran sangat ditentang. Maka perilaku-perilaku minta-minta di lapangan itu tidak mencerminkan sebagai orang yang berpola pikir Muslim. Jadi orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang berani berkorban. Karena di situ ada janji pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang Muslim berbisnis, dia adalah orang-orang yang berani berkorban. Karena bisnis itu tujuannya untuk bukan mencari keuntungan, tapi membantu orang banyak. Dan dari membantu orang banyak itulah Allah menjanjikan pahala yang besar. Pahala itu bisa bersifat material dan bisa bersifat non-material. Dan pahala yang non-material itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, agama itu adalah pola pikir, dan dari pola pikir itulah akan menjadi perilaku kita sehari-hari, akan menjadi tindakan kita. Jadi setiap orang, setiap bertindak, maka dia diawali dengan pola pikir. Dan pola pikir itu pasti ada petunjuknya, dan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk berpikir kepada kita semua. Jadi siapapun, profesi apapun, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, kepala sekolah, jadi RT, jadi RW, kemudian jadi kepala keluarga. Sesungguhnya semuanya konsepnya adalah harus berani berkorban. Dalam konsep bela negara pun kita harus dituntut untuk berani berkorban untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara berarti kita untuk kepentingan orang banyak. Dan untuk kepentingan orang banyak tentunya itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita bertindak untuk kepentingan pribadi, tapi bertindaklah untuk kepentingan orang yang banyak. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini pola-pola berpikir ini sumbernya kembali kepada Al-Quran. Demikian sahabat-sahabat sekalian, jadi ketika kita berkorban, kita menjanjikan keuntungan yang besar, sesungguhnya itu adalah pola berpikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak didik kita, harus diajarkan di sekolah-sekolah, harus diajarkan dari mulai TK sampai kepada jenjang pendidikan tinggi dengan pendekatan-pendekatan sesuai pada jenjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.